Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat yang sepantasnya kita bersyukur kepadanya, sebuah kenikmatan berupa sehat dan juga kesempatan. Semoga dengan kita bisa mensyukurinya, kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang beruntung dan terhindar dari ketertipuan. Ahibati fillah, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Awaiqut Talab li Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjis Al-Abdul Karim rahimahullah, di mana telah kita bacakan poin yang pertama tentang Awaiqut Talab, penghalang bagi para penuntut ilmu. Aiq al-awwal, penghalang yang pertama ialah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Penghalang yang pertama yang beliau singgung adalah seorang yang mencari ilmu karena mencari selain wajah Allah, dengan kata lain dia riya. Telah kita bacakan nukilan-nukilan yang disebutkan oleh beliau seperti ucapan Suhnun sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan, berkunyah Abu Sa'id wa huwa Abdus Salam Ibn Habib At-Tanuhi, seorang faqih Arab, murid daripada Ibnul Qasim, wa huwa Abdurrahman Ibnul Qasim, murid daripada Imam Malik, mengatakan qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul. Ibnu Qasim jarang beliau berkata dengan kami, kata Suhnun. Beliau jarang memberikan wejangan kepada kami, kecuali wa huwa yaqul, kalau menyampaikan yang beliau sampaikan, ittaqullah fa inna qalila hadzal amri, yakni al-ilma. Pesan daripada Ibnu Qasim kepada murid-muridnya bahwa bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya sedikitnya perkara ini, yaitu ilmu ma'a taqwallahi. Ilmu itu kalau sedikit, ilmu itu walaupun sedikit tetapi diiringi, dibersamai takwa kepada Allah, menjadi kathirun, menjadi banyak. Dan sebaliknya, wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa, sebaliknya orang yang ilmunya banyak, pemahamannya luas, wawasannya luas, ma'a ghairi taqwa qalilun, kalau bersama ilmu yang banyak tadi tidak diiringi takwa, menjadi sedikit.
Akhir ucapan yang diucapkan ialah ucapan nukilan jama'atun minas salaf. Mayoritas salaf mereka berkata, kunna natlubu al-ilma lidunya. Dahulu kami itu mencari ilmu, dorongannya, tujuannya yang memotivasi itu karena dunia. Kami waktu itu mencari ilmu yang mendorong, yang memotivasi, niatan-niatan kami itu untuk dunia. Fajarrana ilal akhirah. Fajarrana ilal akhirah. Kemudian setelah kami belajar, maka ilmu tadi menyeret, membimbing kami kepada akhirat. Ilmu yang kami pelajari tadi setahap demi setahap merubah kami, menyeret atau membimbing kepada akhirat. Wa talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyatun. Kami waktu itu juga belajar ilmu tetapi tidak ada niat pada kami, niat-niat baik. Tsumma ja'at an-niyatu ba'du. Lalu niat yang baik datang setelahnya. Kemudian juga ucapan man talabal ilma li ghairillah ya'ba alaihi hatta yusayyirahu ilallah. Barang siapa yang mencari ilmu meniatkan untuk selain Allah, maka ilmu itu enggan datang kepadanya hingga seorang menjadikannya dalam mencari ilmu itu karena Allah. Wa nahwa hadhil ibarat, dan ungkapan-ungkapan yang semisal disebutkan di dalam bab ini. Tsumma qala rahimahullah wa qad syaraha adz-Dzahabi rahimahullahu taala hadhihi al-ibarati syarhan mufidan. Imam adz-Dzahabi rahimahullah telah mengurai, menjabarkan ibarat-ibarat tadi, ya, ibarat-ibarat yang sudah kita bacakan tadi dari kalangan salaf, dengan penjabaran, penjelasan yang memberi manfaat yang besar. Faqal ala qauli Ma'mar ibn Rashid, beliau mengomentari, beliau menjabarkan, beliau mengurai ucapan Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid berkata, kana yuqal, dikatakan bahwa inna rajula la yatlubul ilma li ghairillah. Sesungguhnya ada seorang yang betul-betul dia itu mencari ilmu karena selain Allah, yaitu dengan riya. Riya itu banyak, ya. Bentuknya banyak. Tendensi selain Allah itu banyak. Misal, supaya diustadkan misalnya, supaya dikatakan dia pintar, supaya dia menjadi orang yang cinta dengan ilmu, supaya dia ini dari seluruh hal-hal yang di situ bertendensi kepada selain Allah, bukan karena Allah. Faya'ba 'alaihil ilmu hatta yakuna lillah. Maka ilmu enggan kepadanya, ilmu enggan. Sampai kemudian seorang meniatkan dalam belajar semata-mata karena Allah. Kata adz-Dzahabi, na'am, betul. Yatlubuhu awwalan. Jadi terjadi kebanyakan bahwa seorang itu pertama kali yang dilakukan ialah belajar. Pertama kali yang dilakukan belajar.
wal hamilu lahu dan yang mendorong. Jadi kan kalau kita itu melakukan sesuatu yang memotivasi, yang mendorong, yang menjadi alasan kenapa kita melakukan suatu perbuatan. Pertama kata beliau, orang tadi ketika belajar yang melatar belakangi, yang mendorong, yang memotivasi adalah hubbul ilmi. Pertama, cinta ilmu, senang menjadi orang yang berpengetahuan. Yang dimaksud di sini senang, suka menjadi orang yang berpengetahuan ialah yang memotivasi supaya dikatakan menjadi orang yang luas wawasannya, ya. Hubbul ilm, luas wawasannya. Oh, masya Allah, si fulan itu kalau lagi ngajar misalnya pembahasan masalah akidah, dia mumpuni. Kalau lagi mengajarkan masalah fikih, dia luas sekali. Kalau lagi mengajarkan masalah ini, luas sekali. Dan itu yang dia inginkan. Kadang-kadang orang begitu. Sampai-sampai kadang-kadang kita menghafal. Dulu kita menghafal, ada orang, ya Allah mungkin menampakkan. Jadi seringnya kalau ngajar itu, dalam ceramah-ceramahnya, wahai saudaraku hadirin, dalam masalah ini ada 5 perkara. Nanti insya Allah pekan depan akan saya sampaikan. Terus, pekan depan tidak tersampaikan, berubah, pindah dengan topik baru. Dalam masalah ini ada 10 pembahasan. Nanti akan saya sampaikan. Terus begitu. Kapan disampaikan? Tidak pernah disampaikan. Nah ini kadang-kadang barakallahu fikum, tentunya seorang apabila mendapati suatu manfaat, maka itu keutamaan. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, tafsir tentang ayat yang dikenal dengan ayat wudu atau ayat tayammum. Kelas berapa, Mas? Kelas berapa? Kelas 5? Kelas 8. Insyaallah. Berarti SMP kelas 2 ya. Sudah lama belajar? Sudah. Tahu tentang julukan-julukan ayat dalam Al-Qur'an? Kalau misalnya ditanya sebutkan ayat kursi, bisa? Gimana bacanya? Hah? Isinya apa ayat kursi itu? Hah? Belum? Kelas berapa? Kelas 1 MTS. Tahu ayat tayammum? Ayat wudu? Atau siapa yang sudah hafal Quran? Mana? Kelas-kelas yang hafal Quran mana? Siapa? Atau tidak hafal tapi ngafalnya dari depan? Siapa, Mas? Hafal? Sudah hafal? Hah? 12. Dari mana? Dari juz amma. Naik gitu. Baik. Jadi dalam Al-Quran itu ada penamaan seperti ayat, ada namanya ayat kursi, ya. Ada ayat zihar, ada ayat tolak, ada ayat dain, hutang piutang. Nah, ada ayat namanya ayat tayammum atau ayat wudu pada Al-Maidah ayat yang ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Barakallahu fikum. Ayat ini dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ada 35 permasalahan. Imam Sa'di menyebutkan ada 50 lebih permasalahan yang ada dalam ayat tersebut. Artinya bahwa ketika beliau menyebutkan, ya disebutkan satu persatu, 1, 2 sampai 50 tadi. Ya. Naam. Hal itu karena memang mereka orang-orang yang nampak kiprahnya, aktivitasnya, kemampuannya dari sisi ilmu tafsir. Syekh Sa'di, beliau termasuk ulama mufassir. Demikian pula Ibn Jarir At-Tabari. Sebab itu para ulama menyebutkan bahwa ciri, termasuk ciri ulama itu yahkum atau yastadil summa yahkum. Ayat itu dipelajari, ayat-ayat dipelajari, hadis-hadis dipelajari, dalil dipelajari, diambil manfaatnya, baru berhukum. Yastadil summa yahkum. Adapun orang-orang ahlul ahwa, yahkum summa yastadil. Kalau orang-orang pengikut hawa nafsu, berhukum dulu. Kalau dengan istilah, yang penting kalau dalam ayam kluruk dulu. Tahu kluruk ya? Hah? Nggak tahu. Ayam kluruk berkokok. Ayam kluruk tahu? Gimana ayam jago kalau kluruk? Mbe. Oh. Masa ayam kluruk mbe? Ya, artinya bunyi dulu. Kayak ayam kate itu yang penting bunyi dulu. Nanti kalah urusan belakang. Nah, kita tidak boleh. Kita kalau menyampaikan suatu permasalahan itu dipikir dulu. Saya mau bicara, saya mau membahas, saya mau berpendapat, dalil saya apa? Ya, jangan berpendapat dulu, ya. Jangan berpendapat dulu. Dalilnya nanti, ya kalau ketemu, ya kalau cocok, ya kalau ada. Kalau tidak kan sudah terkadung berpendapat. Kadang malu orang itu kalau sudah berpendapat, apalagi dalam perdebatan, dia tidak mau kalah, malu. Akhirnya cari-cari dalil. Kalau tidak ada, ujung-ujung apanya? Ya pokoknya kan begitu ya. Karena itu ahlul ilmi mereka mempelajari Al-Quran, Sunnah, diambil faedah-faedahnya, baru dari situ disimpulkan menjadi sebuah permasalahan. Dengan kata lain, dia akan mengatakan saya berpendapat dalam bab ini demikian-demikian. Ya, baik. Kemudian dikatakan bahwa betul kata Imam Az-Zahabi bahwa seorang itu awalnya belajar, dan yang mendorong, yang menjadi pembawa, yang melatar belakangi dia belajar adalah hubbul ilm. Dia suka kepada ilmu, suka wawasannya bertambah, wawasannya luas, tahu ini, tahu itu kan begitu ya. Kemudian yang kedua, wa hubbu izalatil jahal. Dia juga suka bahwa kejahilan yang ada dirinya itu hilang. Dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Nah, dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahil. Wa hubbul wadhaif. Juga yang memotivasi, yang mendorong ialah suka dengan pekerjaan, ya. Wadhaif, orang itu kalau sudah menekuni pekerjaan itu kan langsung diberi jabatan, ya. Dengan kata lain nanti yang dia harapkan adanya jabatan-jabatan, kedudukan. Jadi yang mendorong, misal ya, ibaratnya dulu
Kita kan dimotivasi oleh bapak ibu kita dulu sekolah supaya jadi apa, Mas? Jadi dokter, dia ya. Ya. Ayo belajar yang bagus kan, supaya jadi apa? Dokter ya. Memang enak jadi dokter itu. Ini ada Pak Dokter tanya. Jadi kan itu ya. Dikatakan yang memotivasi hubbul wadhaif. Nanti saya mau jadi ini kan begitu ya. Qala wa nahwu dzalik, dan yang selain itu. Walam yakun alima wujubal ikhlasi fi. Dia belum tahu. Jadi pertama kali belajar tadi, apa tadi pertama yang mendorong supaya wawasannya luas, ya. Supaya tidak dikatakan orang yang bodoh, supaya nanti dapat pekerjaan sehingga dia menduduki jabatan-jabatan. Dia belum tahu tentang apa? Ilmu wajibnya ikhlas dalam belajar. Lam yakun indahu, tidak ada pada orang, belum ada pada orang yang belajar tadi, yaitu alima wujub al-ikhlasi fi, wujub al-ikhlasi fi. Dia belum tahu tentang kewajiban bahwa belajar itu membutuhkan kepada keikhlasan. Wala sidqan niyah, dan juga belum mengetahui untuk jujur, yaitu kejujuran dalam niat, kebagusan, kebenaran dalam niat. Fa idza alima, lalu kalau orang tadi sudah mulai tahu, hasaba nafsahu, maka dia introspeksi diri, dia mawas diri, dia mengoreksi, muhasabah. Oh iya ya. Misal ya, orang kalau belajar, lalu dia bisa menghafal. Orang ketika belajar, dia sudah mengetahui bab ini, bab ini, bab ini. Kemudian, ketika belajar kok masih ada tendensi-tendensi, keinginan-keinginan selain Allah, apa sih yang dicari kan begitu ya? Iya. Yang dicari dari orang lain itu apa? Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan riya. Memang kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus orang memuji kita, kita jadi apa? Kan nggak ada perubahan. Makanya dikatakan bahwa tanda-tanda keikhlasan itu kamu dicela, kamu dipuji sama, tidak ada perbedaan. Iya. Beda dengan kita, kalau orang muji kita, Masya Allah, kita apa? Katakan baik. Kalau orang mencela kita, kita katakan itu bukan teman saya, kan begitu ya. Itu bukan orang-orang yang saya ajak duduk bersama saya. Karena kadang orang mungkin mendapatkan celaan, walaupun mengajarkan kebenaran, ya. Jadi apakah dia dipuji, apakah dia dicela, sama saja, ya. Sama saja keadaannya. Kemudian wa khafa min wabali qasdih, dan dia khawatir tentang buruknya akibat jeleknya niatan tujuan tadi. Fataji'uhu an-niyatu salihatu kulluha au ba'duha, maka mulailah datang niat kepada dia, niat yang bagus, baik totalitas seluruhnya atau tahapan sedikit demi sedikit, ba'dhuha. Ya. Misal, orang belajar, pelajarannya dalam sehari misalnya ada 5. Kadang kalau pas belajar dengan guru yang senantiasa menasihati, dia Masya Allah, ya, keikhlasannya luar biasa. Ketemu guru lain, dia berubah niatnya, ingin cari-cari apa? Misalnya supaya dikenal sebagai santri yang paling bagus, santri yang paling rajin, santri yang paling pinter. Ketemu guru lain lagi niatnya. Mungkin seperti itu. Maka dikatakan, fataji'uhun niyatu salihatu kulluha au ba'duha. Sama juga dalam majelis. Jangankan yang mungkin belajar, yang mengajar. Kadang kalau pas ngajar, ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah, dianggapnya nanti berpengaruh pada dunia, dia perbagus. Kalau pas ngajar dengan anak-anak yang tidak diharapkan apa-apanya, ngajarnya semaunya misalnya. Maka kulluha aw apa? Ba'dhuha.
Kadang datang padanya niatan yang bagus tadi, imma totalitas, semuanya terjaga keikhlasannya atau sebagiannya. Waqad yatubu min niyatihi al-fasidati, bahkan kadang dia bertaubat dari niat jelek dia. Dulu itu waktu saya mau belajar, itu pernah niatan jelek. Apa? Niatan jeleknya semoga teman-temanku semua tidak ada yang paham kecuali saya. Semoga teman-temanku mereka dalam kondisi sakit pas guru ngajar sehingga yang datang cuma saya. Kenapa? Karena tidak ingin ada yang disaingi. Kan begitu ya? Paham? Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang demikian. Bahkan kalau di sekolah-sekolah umum ya, misalnya lagi saat-saatnya ada kabar pekan depan ada ujian, itu biasanya buku-buku catatan diantisipasi jangan sampai hilang ya. Kadang niat jahatnya apa? Hanya disembunyikan saja. Buku catatan kita disembunyikan. Supaya apa? Kita tidak bisa belajar. Akhirnya teman kita yang mendapatkan nilai bagus. Itu saja. Nanti kalau pas sudah selesai ujian dikembalikan. Kan begitu ya. Karena apa? Tidak ingin disaingi. Ya. Tidak ingin ada orang lain yang menyaingi dia. Dan itu semua kan hasad ya. Semua dari sebuah kedengkian yang tidak diperbolehkan. Waqad yatub min niyatihil fasidah. Kadang seorang bertaubat dari niat dia yang jelek. Wayandam. Dan dia menyesal dengan niat-niat jeleknya dahulu. Qala wa alamatu dzalik wa alamatu dzalik. Di antara ciri barakallahu fikum tanda-tanda perubahan-perubahan niat yang jelek kepada niat yang bagus. Pertama, annahu yaqsiru minad da'awa. Dia mulai, yaqsir ini kan membatasi dari pengakuan-pengakuan. Dengan kata lain, dia tidak mau lagi mengatakan dirinya sebagai saya orang yang paling pintar di kelas ini, saya orang yang paling rajin, saya orang yang paling berilmu di jagat raya ini. Dia tidak mau mengatakan itu. Yaksiru minad da'awa. Kemudian juga wa yaksiru min hubbil munadharati. Dia juga tidak lagi senang berdebat. Dulu waktu ada ilmu ya, dulu ada kan cerita ya. Saya dulu pernah di Papua itu kan ada kajian di masjid. Nah, itu biasanya yang datang kadang-kadang ada orang-orang tukang ojek, ya, tukang ojek. Ya. Nanti dapat 1-2 pemahaman dipakai debat di tempat pangkalannya, kalah belanja lagi kan gitu ya. Debat lagi, balik lagi, belajar lagi, debat lagi. Jadi kadang begitu. Ya. Kalau dalam istilah ilmu bela diri baru tahu 1 jurus 2 jurus kan sudah berlaga ya. Pengen ngalahkan semua apa? Musuh-musuhnya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama. Orang kalau dalam kondisi masih amatiran, ya, masih dalam kondisi fase-fasenya semangat awal-awal, itu suka mendebat. Makanya dulu kita di Damaj seringkali diingatkan oleh Syekh rahimahullah. Biasanya di maktabah itu ada kitab-kitab yang banyak, sudah di samping kanan kiri itu kan ada kosongnya ya. Jadi kan tulisan kan tidak langsung mepet kertas, tapi ada kosongnya. Itu biasanya orang-orang yang baru belajar itu mengomentari, yang dikomentari kadang penulisnya, kadang percetakannya. Wajar kadang-kadang dalam percetakan itu nun kadang-kadang ketambahan 1 titik jadi apa? Kalau ketambahan 1 titik jadi apa? Nun ketambahan 1 titik jadi apa? Tak, ya. Kalau kebalik, nun titiknya kebalik di bawah jadi apa? Hah? Tak. Ya enggak, nun titiknya di bawah jadi apa? Jadi ba ya. Baik. Nah,
Itu kadang mungkin seperti itu, ya, mungkin seperti itu. Nah, di situ nanti kadang-kadang terjadi kecaman. Oh, ini seolah begini-begini. Nah, makanya saya mengingatkan, jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. Dikatakan bahwa yang pertama dia tidak lagi mengklaim dirinya sebagai orang yang berilmu. Yang kedua, dia juga tidak lagi senang kepada berdebat. Juga wa min qasdi takatsuri bi ilmihi, dan dia juga tidak lagi bermaksud dalam belajarnya at-takatsur bi ilmihi. Dikatakan orang yang paling luas wawasannya, at-takatsur bi ilmihi, ya. Bangga, wah dia Masya Allah luas pemahamannya, kan begitu ya. Qala wa yazri ala nafsih, lalu dia pun dalam kondisi menyesali dan dalam keadaan ya introspeksi, menegur dirinya. Qala fa in takatsara, jika dia dikatakan bahwa memperbanyak ilmunya, auqal ana a'lam min fulanin, jika banyak ilmu yang dia pelajari, dikatakan saya lebih berilmu ketimbang fulan, fa'bu dan lahu, maka dia pun mengatakan kecelakaan baginya, ya. Kalau sampai tujuannya bahwa belajar itu dianggap orang yang luas, yang banyak ilmunya, maka dia pun mengatakan bahwa ana a'lam min fulan fabu dan lahu. Kalau sampai saya mengatakan saya orang yang paling berilmu ketimbang si fulan, maka hal itu dikatakan kecelakaanlah baginya. Dengan kata lain bahwa dia sudah tidak lagi mengklaim, dia sudah tidak lagi mengata-ngatakan bahwa dirinya orang yang paling berilmu. Bahkan diriwayatkan dari ulama salaf, barang siapa yang mengatakan ana a'lamun nas, saya orang yang paling tahu, fahuwa jahilun, maka dia orang yang paling jahil. Kalau ada orang mengatakan saya orang yang paling berilmu, maka dia orang yang paling jahil. Kenapa? Karena kalau kita lihat, silahkan ya, cari biografi ulama-ulama dahulu. Dari mulai A sampai Z, ulama-ulama yang mumpuni. Tidak ada satupun yang membanggakan ilmunya. Ya. Bahkan yang ada bentuk tawadhu'nya. Ya, bentuk tawadhu'nya. Dalam bab ini, saya orang yang tidak mengetahui, tanyakan kepada si fulan. Kan begitu. Bentuk tawadhu'. Bentuk tawadhu'nya. Saya orang yang baru saja belajar. Bahkan pada ulama-ulama kita sekarang ya, seperti Syekh Shalih Fauzan dan yang semisal beliau, dikatakan saya hanya orang yang tuwailib, orang yang mungkin baru saja belajar, bukan orang yang ahli fatwa. Nah, padahal beliau termasuk komite, anggota tetap sebagai dewan fatwa di Timur Tengah sana, tetapi dengan ketawaduannya. Baik, intaha, berakhir penjabaran yang dikatakan oleh Imam Zahabi di dalam mengurai ucapan-ucapan para ulama salaf yang berkaitan dengan masalah kadang orang itu di awal-awalnya yang memotivasi belajar itu bukan niat, tapi seiring waktu kemudian ada perubahan karena niat itu berubah-ubah, ya. Niat itu kadang berubah-ubah. Hari ini kadang bagus, besok berubah lagi. Ketemu dengan orang-orang yang mungkin dianggapnya asing, yang dianggapnya akan memberikan pengaruh, dia berubah niatnya. Ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah, di situ dia khawatir kalau sampai meniatkan yang buruk, nanti akan ketahuan, dia luruskan niatnya. Kan begitu. Jadi kadang berubah-ubah. Dan seorang yang barakallahu fikum muwaffiq kalau Allah berikan keselamatan dalam meniatkan apapun dalam segala hal, ya.
Dan itu yang paling berat. Itu yang paling berat dan itu pula yang paling sulit. Qalu wa min dzalik. Kemudian beliau beralih kepada sebuah contoh. Wa min dzalika ma yadhkuruhu ba'dul qasas. Di antara kondisi, di antara bentuk, contoh dari kejadian yang tadi disebutkan oleh Imam Dzahabi, Syekh rahimahullah ingin memisalkan. Wa min dzalik, contoh yang diurai oleh Imam Dzahabi, kata Syekh Abdul Salam, ma yadhkuruhu ba'dul qasas, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mereka sebagai ulama yang suka memberikan kisah-kisah. Qasas, mereka-mereka yang suka bercerita. Min anna rajulan khataba imra'atan dzata mansabin wa jamalin. Bahwa ada seorang laki-laki mengkhidbah, melamar seorang wanita yang dia itu dzata mansabin wa jamalin. Dia wanita yang berkedudukan dan cantik lagi, kan begitu ya. Ada laki-laki kok ingin melamar. Ya, perempuannya itu perempuan yang punya kedudukan. Dia orang yang punya kedudukan. Dan dia juga orang yang dikatakan secara fisiknya dia cantik. Kemudian fa'abat, perempuan yang cantik yang punya kedudukan tadi dilamar oleh laki-laki tadi nolak. Nolaknya kenapa? Li faqrihi, karena miskinnya dia, karena fakirnya dia. Jadi gimana? Kalau ada santri-santri, kan ada sebagian, Ustaz, gimana ya, saya itu pengen nikah dengan perempuan yang menjadi idaman saya. Saya takut kalau nggak saya nikahi sekarang nanti diambil orang lain. Memang perempuan itu hanya satu, kan begitu ya. Jadi pada santri-santri sebagian, barakallahu fikum, dalam kondisi mereka seperti merasa kecil hati. Saya nggak punya apa-apa, nanti bagaimana kalau menikah, kan begitu ya. Nah, ini dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki, dia mengkhidbah, melamar seorang wanita yang punya apa? Kedudukan dan dia cantik. Maka perempuan tadi menolak karena sebab kefakiran, wa qillati hasabih, dan juga dia bukan orang yang berkedudukan. Laki-laki tadi bukan orang yang berkedudukan. Qala fa faqqara bi ayil amrayni yanaluha. Kemudian si laki-laki tadi pun berpikir bi ayil amrayni, dengan apa dari dua perkara yang mungkin dalam benaknya, yang ada dalam benaknya, dari dua perkara yang mungkin menjadi pendorong untuk bisa diterimanya melamar perempuan tadi, yanaluha, untuk mendapatkannya. Fafakkara bi'il amrayni yanaluha. Maka dia berpikir dengan apa dia akan melamar, meraih, mendapatkan si perempuan tadi dari dua hal tadi. Abil mali, apakah dengan harta? Kalau dengan harta kan mudah ya, tidak perlu belajar, tinggal bekerja, insya Allah akan mendapatkan harta. Al-hasabi, atau dengan kedudukan. Apakah dengan harta atau dengan kedudukan? Qala fakhtaral hasaba. Maka dia memilih untuk pilihan yang kedua, yaitu dia lebih memilih untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang berkedudukan. Wa talaba lahul ilma. Kemudian dia pun mulai mencari ilmu. Untuk apa tadi? Memotivasi untuk mendapatkan kedudukan. Hatta asbaha dha makanatin. Kemudian orang tadi pun menjadi orang yang punya kedudukan, punya posisi. Ketika si laki-laki tadi punya posisi dan punya jabatan, punya kedudukan, faba'atat ilaihil mar'atu ta'ridu nafsaha. Si perempuan yang kemarin dilamar itu mengutus. Ada orang diutus kepada laki-laki tadi bahwa dia menawarkan dirinya. Ya. Si perempuan tadi yang dulu pernah nolak, ya, karena dengar, oh ternyata dia sudah punya kedudukan demikian, paham?
Nah, si perempuan tadi ngutus kepada laki-laki tadi bahwa dia menawarkan dirinya untuk diperistri. Faqal la authara 'alal ilmi syai'an. Kemudian dia pun menjawab dengan jawaban yang cukup tegas bahwa dengan itu dia mengatakan, untuk hari ini aku sudah tidak lagi mementingkan siapapun dibandingkan ilmu, ya. Aku tidak mementingkan siapa, tidak akan aku dahulukan apapun di atas ilmu, ya. Tidak akan aku dahulukan apapun di atas ilmu. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatul kiram, hafizakumullah jami'an. Begitulah sesungguhnya bahwa sebuah dorongan yang dikatakan tabiatnya laki-laki. Karena dalam hadis dikatakan apa? Tungkahul mar'ah apa? Di arba'. Yang mendorong seorang laki-laki itu senang mau nikah dengan perempuan itu kan ada 4. Dikatakan jamaliha wa hasabiha wa maliha. Dikatakan oleh para ulama An-Nawawi rahimahullah, itu memang basyariah, wajarnya manusia, ya. Kalau mau nikah yang dipilih pertama dicari yang apa? Cantik, kan begitu ya, yang kaya, yang berkedudukan, atau dengan kata lain seorang wanita yang terpandang, kan itu, ya. Naam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang walidiniha fatfar bidatad-din taribat yadak. Dan yang keempat, masalah agama dia, maka pilihlah, utamakanlah, dahulukan tentang seorang wanita yang berpendidikan agama. Latar belakangnya dia punya apa? Pendidikan agama. Itu akan membuat kamu dalam kondisi beruntung atau bahagia. Kita kembali, makanya di situ ketika seorang yang melamar perempuan ditolak gara-gara dia bukan orang yang punya, yaitu bukan orang yang berharta, dan dia juga bukan orang yang terpandang, maka dia pun bingung apakah dengan kedudukan ataukah dengan harta. Maka tentunya dengan perkara yang dia cari ketika dia menjadi orang yang terpandang, diutuslah kepadanya bahwa si perempuan yang sebelumnya menolak itu menawarkan diri, dan dia pun menjawab la authara 'alal ilmi syai'an, la authara 'alal ilmi syai'an. Adapun sekarang aku tidak memberikan posisi yaitu yang lebih aku utamakan ketimbang apa? Ilmu. Tidak ada yang lebih aku utamakan untuk hari ini ketimbang ilmu. Qala wa dzalik, sebabnya apa? Li'annal ilma arsyadahu ila tashihiniyah. Karena ilmu membimbing dia kepada memperbaiki niat dia, membenahi niat dia. Juga wal a'mal shalihah, memperbaiki untuk beramal saleh. Fadaqala fi idadin, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Tsumma qala fatawarra'a bitarkim ra'atin, maka dia pun wara'. Wara' ini sifat kehati-hatian seorang, ya. Sering mungkin disampaikan atau disebutkan bahwa perbedaan antara wara' dengan zuhud, ya. Dikatakan oleh ahli ini bahwa kalau wara' itu tarku ma yadurruhu fil akhirah. Namanya wara', sifat wara', kehati-hatian itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan urusan-urusan waktu di dunia yang memadaratkan, yang mencelakai dia di akhiratnya nanti. Itu namanya sifat wara', sikap seorang wara', kehati-hatian. Adapun zuhud ialah apa? Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirat.
Adapun zuhud, dia meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat di akhirat dia. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Misal ya, orang dalam berpakaian, tidak bermakna kemudian pakaiannya tambalan, tidak. Pakaiannya di situ compang-camping, tidak. Tapi dia meninggalkan pakaian-pakaian yang di situ, yang seharusnya dengan perkara yang cukup, tapi dia mungkin berlebihan. Ya. Makanya dalam perkara diharamkannya sutra bagi laki-laki karena mengandung apa di situ? Tana'um, berlebihan. Juga perkara di situ mengandung tasyabbuh kepada wanita karena sutra itu mengandung kepada apa? Apa bahasanya ya? Kehalusan, kelembutan. Sifatnya pakaian laki-laki kan bukan itu ya. Bukan seperti itu. Juga Rasul melarang tentang emas dan perak dijadikan sebagai apa? Bejana, cangkir, gelas, cawan. Itu orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang mereka berlebihan dalam kehidupannya. Kemudian fatawarra'a bitarki imra'atin, maka dia pun wara', menjadi orang yang wara' dengan meninggalkan seorang wanita kana talaba al-ilmi li ajliha, yang dahulu ya, kan dia waktu itu kan berpikir, saya berpikir dengan dua hal, apakah dengan harta atau dengan jabatan untuk mendapatkan si perempuan tadi, paham ya? Setelah barakallahu fikum Allah berikan kepadanya keilmuan dan dia masya Allah sudah mendapatkan tempat, maka datang perempuan tadi untuk menawarkan diri. Kata dia, "Ba la utharu 'alal ilmi syai'an." Aku sudah tidak lagi apa? Barakallahu fikum mengutamakan sedikit pun apapun di atas ilmu segala-galanya katanya. Qala kana talaba al-ilmi li ajliha. Sementara dulu ketika dia menuntut ilmu awalnya untuk apa? Mendapatkan si perempuan tadi, kan begitu ya. Qala i'laman bisidqi qasdihi, sebagai bentuk i'laman, untuk memberitahukan kepada orang lain tentang jujurnya niat dia, wasalamati ma'rabihi, wasalama ma'rabihi, al-ma'rab ialah keinginan, tujuan, hampir dengan qasd, hajat dia, keperluan dia. Jadi selamatlah tujuan dia, selamatlah keinginan dia, yang asalnya apa? Ingin mendapatkan perempuan. Wa mimma qultuhu fi hadzal ma'na min al-abyad, di antara yang aku katakan dalam masalah ini, dalam sebuah bait syair. Bait syair ini disusun oleh Syekh rahimahullah. Pertama, bahwa dalam menyusun syair itu kadang para ulama mengambil apa yang dikatakan uslub. Uslub ini kan salah satu cara mengungkapkan keadaan. Dan kita mengenal bahwa dalam bahasa Arab itu kan pintunya banyak ya. Ada nahwu ya. Ada sharaf ya, ada ma'ani, ada balaghah, kan begitu ya. Sementara yang namanya orang itu dikatakan punya kebagusan kalau berbicara, dia kata-katanya, kalimat-kalimatnya bagus, itu kalau terhindar dari banyak hal. Contohnya tidak boleh mengatakan mufradat, kosakata yang di situ gharib, yang asing, yang jarang didengar. Sementara banyak ulama-ulama nahwu yang mereka juga dikatakan mumpuni, terkenal kalau barakallahu fikum mengutarakan itu dengan kata-kata asing. Padahal namanya seorang guru, seorang pengajar, ketika mengajarkan kepada para murid, para santri, kalau ucapannya, omongannya susah ditiru dan enggak dipahami, menjadi guru yang baik apa guru yang gimana? Iya. Salah kan begitu ya? Wah, guru itu Masya Allah ya, kalau ngomong susah ditiru. Nah,
bagus, gurunya pintar sekali kalau ngomong. Kamu mudeng nggak? Ya nggak mudeng dengan apa yang dia omongkan. Ya, berarti nggak baik. Ya. Nah, makanya dikatakan dihindari dengan mendatangkan gharabah. Gharabah. Baik dalam bahasa Arab. Atau kalau kelasnya kita, kalau ngajar, kalau khutbah, jangan pakai istilah bahasa planet atau bahasa planet ya. Kadang istilah macam-macam begitu, dia sendiri mungkin juga nggak paham kan begitu ya. Apalagi audiennya ya, apalagi orang-orang yang mendengarkan. Ini tadi khutbah ngomong apa sih kok begitu ya? Ngomong sana nggak paham, ini apa istilah ini? Ya. Dianggapnya bahwa dia orang yang masya Allah gitu ya. Khutbahnya khutbah bahasa intelektual kan begitu ya. Padahal tidak dipahami. Dia pun juga mengadopsi bahasa tadi tidak paham dengan istilah tadi. Dan juga yang diajak bicara juga tidak paham. Nah, di sana ada seorang nahwu juga yang bernama Isa bin Umar. Isa bin Umar Al-Thaqafi. Isa bin Umar Al-Thaqafi Al-Basri. Isa bin Umar Al-Thaqafi Al-Basri. Asalnya Basrah. Basrah ini kan Irak. Tapi nazala Thaqif. Suatu ketika dia menaiki keledai jatuh. Diceritakan bahwa dia menaiki keledai, dia jatuh. Ketika jatuh terlentang di atas bumi. Orang-orang mengerumuni. Paham? Kan biasa ya kalau ada insiden, ada motor jatuh, itu kan tidak nolong malah mengerumuni. Ada apa? Ini tadi begini kan, malah dikerumuni orang banyak. Ada apa sih kan begitu? Yang jatuh merasakan sakitnya malah dikerumuni orang kan begitu ya. Tidak mau nolong ya. Nah, kata Isa bin Umar Al-Thaqafi Al-Basri ini dikatakan malakum takakatum alayya katakakikum ala di jinnatin ifranqi'u anni. Ya, kan mungkin pernah dengar ya kalimat ini. Takaka itu bermakna tajamma'a. Kalau dalam bahasa Arab yang standar dikatakan takaka itu bermakna tajamma'a, berkumpul, mengurumuni. Adapun ifranqa'u bermakna insarifu. Insarafa, pergi, menjauh, itu kan insarafa, berpaling, menjauh. Tapi dia menggunakan bahasa gharib. Malakum takakatum aliyah. Kenapa kalian kok ngurumuni saya? Kata begitu ya. Katakakikum ala di jinnatin. Seperti kalian mengurumuni orang gila. Padahal orang gila kan dikatakan orang yang majnun. Kenapa dia katakan ala di jinnatin? Atas orang yang error, apa dikatakan pikirannya itu enggak normal. Tinggal ngomong orang yang majnun kan begitu ya. Ifranqi'u anni, menjauhlah kamu dariku. Nah, ini kalau dalam balaghah tidak boleh. Dalam balaghah justru harus dihindari ya. Sama juga kita kalau berbahasa Indonesia, kalau ngomong bahasa yang fasih, bahasa yang mudah dimengerti ya. Jangan menggunakan kata-kata yang itu sulit diucapkan, sulit diomongkan, sulit dalam susunannya. Dalam sebuah susunan juga dikatakan ketika ada yang mengkisahkan tentang masalah kuburan Harb bin Umayyah. Wa qabru Harbin bimakanin qafrin. Jadi ada kenapa kok sulit? Itu dikatakan karena kedekatan makhraj. Ba, fa, ra itu dekat sehingga sulit. Dikatakan wa qabru kuburan kan, wa qabru harbin bimakanin qafrin. Wa laisa qurbu qabri harbin qabru. Kan orang mungkin mengatakan sulit. Nah, ini tidak boleh dalam perihal balaghah. Baik. Sehingga barakallahu fikum sama juga ya. Kita jangan mengatakan ingin bergaya dalam berbahasa, ngomong macam-macam dengan bahasa Indonesia seolah-olah bahasa itu nggak pernah didengar oleh sama sekali orang pun, ya justru malah masalah kan begitu ya. Malah menjadi masalah. Kemudian barakallahu fikum dalam bab ini bahwa Syekh pertama kali dalam mengungkapkan syairnya itu menggunakan uslub dengan cara dalam pertempuran. Dalam pertempuran itu kan ada apa? Ada seorang menawarkan, ketika ditawan, itu kan menawarkan agar dibebaskan ya. Mengharapkan belas kasihan dari yang menawan, terus mengajukan
kepada tebusan. Iya. Baik. Dikatakan qala rahimahullah ilaikum yarfa'u al-ma'suru syakwa. Ilaikum yarfa'u al-ma'suru syakwa. Dalam syair itu kalau mungkin dipreteli satu-satu nanti jadi bahasa yang kurang nyambung. Tetapi seandainya kita katakan ya satu persatunya ilaikum ya, kepadamu kan begitu ya. Yarfa'u mengangkat al-ma'sur. Al-ma'sur ini kan orang yang ditawan ya. Orang yang ditawan. Syakwa keluhan. Sehingga kalau kita bahasakan orang yang tertawan mengadu kepadamu. Paham? Al-ma'sur itu kan orang yang tertawan. Dalam tawanan dan yang menawan. Orang yang misalnya ada dalam peperangan. Kemudian ada tawanan. Maka yang ditawan tadi kan mengadukan kepada orang yang menawannya. Ilaikum yarfa'u al-ma'suru syakwa. Raja al-manni au akhdil fidai. Dia berharap bahwa dengan apa yang dia keluhkan tadi, dengan apa yang dia adukan tadi, dia berharap bahwa mengharapkan belas kasih, kan begitu. Raja al-manni. Dia mengharapkan belas kasih. Belas kasih dan wa akhdil fidai, dan menerima penebusan. Kan itu. Kalau orang ditawan apa? Tolong saya punya anak, tolong saya ini, kan begitu ya. Dia memelas dengan mengharapkan apa? Belas kasihan kepada yang menawannya. Yang kedua, dia mengharap bahwa dengan tebusannya diterima. Dengan tebusannya diterima. Ini yang dikatakan bahwa dalam sebuah uslub ketika membuat syair itu ada pembukaan supaya di situ tidak langsung tutup poin. Tidak langsung tutup poin. Seperti mungkin dalam syair-syair dalam bahasa Indonesia ya, pantun-pantun kadang-kadang dibuka apa dulu kan begitu ya. Baru kemudian masuk inti pembicaraan ya. Jadi jangan langsung terkhusus kalau dalam hal ya mungkin di Jawa juga ada ya. Di Jawa juga ada. Kalau pas ada misalnya lamaran ya, kita mendatangkan orang sepuh ngajak untuk melamarkan, kan bahasanya panjang gitu ya. Bukan tutup poin. Bukan tutup poin. Itu butuh kemampuan tersendiri. Nah, kalau misalnya di Sumatera sana, jangankan untuk melamar, berkelahi aja kadang mereka berbalas pantun ya. Baik. Kemudian faqad ghallat mabasimukum yadaih. Faqad ghallat mabasimukum yadaih. Kalau faqat berarti kan di situ huruf yang masuk kepada apa? Fi'il madhi. Ghallat. Ghallat. Mabasimukum. Mabasim, senyumnya kalian yadai di hadapan dia. Bermakna bahwa di situ sungguh senyumanmu telah memikat ya. Memikat hati siapa? Memikat hati dia, hati orang yang tadi mengajukan. Ilal adqani min ba'dil ala'i. Ilal adqani min ba'dil ala'i. Dikatakan bahwa sungguh senyumanmu telah memikat dan mengikat tangannya, mengikat tangannya sampai ke dagu. Artinya orang ketika misalnya dengan harapan ketika memelas, meminta ikan seperti begini ya. Jadi harapannya bahwa saya itu dikasihani kan begitu ya. Tebusan saya bahwa diterima kan begitu ya. Baik. Min ba'dil ala'i, padahal sebelumnya dalam kondisi orang tadi ialah orang yang dikatakan mulia, padahal sebelumnya dia orang yang mulia. Waqad adha sari'an fi hawakum. Waqad adha sari'an fi hawakum. Sungguh dia menjadi tak berdaya. Dia menjadi tak berdaya di hadapanmu. Dikatakan adha itu kan dalam kondisi karena rasa cintanya pada seseorang,
Sorian itu orang yang roboh, orang yang dikatakan apa ya? Kalau dalam bahasa misalnya apa? Merayu itu kan terus bermakna jatuh, itu kan seperti orang yang terpukau kan begitu ya. Nah, dengan bahasa mudahnya sungguh dia menjadi tak berdaya dalam mengagumimu qa'idal baiti min harrit tanai, dan dia pun tinggal di dalam rumah yang jauh di tengah tempat yang panas. Min harrit tanai, dia tinggal di tempat min harrit tanai, yaitu suatu tempat yang dikatakan cukup panas. Kemudian barahu syauqu wal hijranu minkum. Barahu syauqu wal hijranu minkum. Kerinduannya dan pengabaian, al-hijran. Barahu asyauq itu kan sebuah kerinduan. Hijran ialah seorang ditinggalkan, pengabaian. Maka dikatakan kerinduannya dan pengabaian darimu, hijran minkum, pengabaian darimu. Wa atma qalbahu tula al-anai, membuatnya buta dan membuat hatinya terluka oleh lamanya penderitaan. Tulul anak ialah kepada derita yang cukup panjang. Artinya bahwa kerinduannya dan pengabaian, yaitu ditinggalkan. Namanya orang dalam kondisi dalam kondisi ditawan itu kan dibiarkan. Maka dikatakan bahwa kerinduannya dan pengabaiannya darimu membuatnya dia buta dan membuat hatinya terluka oleh lamanya penderitaan. Kemudian dikatakan fasadil qalba anhum fi riyadin. Fasadil qalba anhum fi riyadin. Tanyakan pada hati mereka. Tanyakan pada hati mereka. Yang di taman-taman, yang dimaksud yang di taman-taman itu, taman diibaratkan oleh beliau ialah taman ilmu. Tanyakan kepada mereka yang berada di taman-taman ilmu. Tuhillu al-abda adbaqas samai. Tuhillu al-abda adbaqas samai. Tanyakan bahwa pada hati mereka yang berada di taman-taman ilmu. Artinya beliau ingin memulai menerjemahkan orang yang duduk dalam majelis ilmu. Tanyakan kepada mereka, paham ya? Jadi beliau sudah mulai beralih kepada pengkondisian tentang syair ini. Pertama beliau membuka fasalil qalba anhum fi riyadin. Tanyakan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Ya, tanyakan kepada mereka yang berada di situ. Tuhilul abda adbaqas samai. Tuhilul abda adbaqas samai. Di mana bahwa dengan taman-taman tersebut yang menempatkan budak berada pada lapisan langit yang paling atas. Bermana budak pun seandainya belajar itu akan berada di tempat yang tinggi. Paham? Dikatakan akan merubah, akan menempatkan seorang budak adbaqas samai. Dan kita perhatikan bahwa di sejarahnya para ulama seperti Atha yang dikatakan dia kan budak yang dikatakan hitam, kemudian dikatakan hidungnya juga pesek kan. Artinya dari sisi fisik itu tidak ada yang meliriknya. Tetapi ketika Atha datang di masa musim haji, Kasyafi dan yang lainnya itu dikatakan yahab, enggan, segan untuk berfatwa sebelum Atha berucap. Ya. Maka dikatakan tanyakan hati orang-orang yang mereka berada dalam majelis ilmu, bahwa majelis ilmu tadi
majizun tadi katakan tuhillul abda adbaqas samai. Bisa mengangkat budak sampai kepada tingkatan langit yang paling atas. Mananya apa? Derajat ya. Adbaqas sama bukan bermakna kalau kita belajar nanti bisa naik planet, bukan ya. Bukan begitu ya, naik pesawat terus jadi naik planet sana. Mungkin sepanjang umur kita belajar belum tentu naik pesawat ya. Betul kan? Kadang kita belajar belum tentu naik pesawat, tetapi yang dimaksud ialah akan mengangkat derajat orang ya. Mengangkat derajat orang. Dan itu pengibaratan yang Masya Allah ya. Syekh mengatakan diibaratkan sampai dia kepada tingkatan-tingkatan langit yang atas. Kan begitu ya. Seperti yang Rasul katakan apa? Rasul katakan bahwa perumpamaan antara seorang alim dengan abid apa? Perumpamannya seperti apa? Al-qamar, seperti rembulan dibandingkan dengan gugusan bintang-bintang yang lain. Karena rembulan itu di atas sana ya. Tinggi, ulama itu tinggi kedudukannya dan dia tidak mendekat kepada perkara apa? Duniawi, kepada perkara duniawi. Tsumma qala tasmu bil wadhi'i ilal ma'ali. Tasmu bil wadhi'i ilal ma'ali. Di samping dikatakan bahwa budak-budak pun terangkat sampai kepada tingkatan langit yang atas, namun juga di sisi lain meninggikan derajat mereka yang rendahan. Tasmu bil wadhi, mengangkat orang-orang yang rendah ilal ma'ali. Paham ya? Misal ya. Orang itu dia misalnya bukan keturunan apapun ya, bukan keturunan apapun, lalu belajar dengan satu orang yang Masya Allah ya, dia keturunannya macam-macam lah bahasanya, dengan darah biru dan yang lainnya. Ketika orang yang tanpa punya strata dan kedudukan apapun kemudian dia pintar, dia belajar dan seterusnya, maka disitulah penghargaan akan apa? Diberikan. Maka dikatakan apa? Watasmu bil wadhi ilal ma'ali. Riyadu al-ilm, kebun tadi mengangkat orang yang rendahan, orang yang rendahan ilal ma'ali. Wa taksu al-urya aswabas sana'i, dan akan memakaikan orang yang telanjang, orang-orang yang tidak punya baju itu akan dipakaikan dengan aswab as-sana'i, dengan pakaian kemuliaan. Coba. Orang itu mulia dengan pakaian barakallahu fikum luarnya. Mungkin sekilas jawabannya iya. Contoh ya. Orang yang di kampung dulunya misalnya tidak dianggap, lalu dia belajar. Terus sekarang menjadi orang yang punya jabatan. Ya mungkin jenderal, sama macam-macam ya. Dengan pakaian itu diapakan dia? Dihormati kan begitu ya. Tapi kapan? Di dunia. Di akhirat apa? Hilang. Tapi ilmu tidak. Ilmu dikatakan tidak. Akan memakaikan kepada orang yang telanjang, kepada orang yang tidak berpakaian, aswab as-sana'i, pakaian yang di situ memuliakan dia. Bukan pakaian yang di situ hanya sementara pemuliaannya, ya. Paham? Ilmu yang membawa amal itu dikatakan pakaiannya abadi. Maka dikatakan bahwa meninggikan derajat mereka yang rendahan menjadi orang yang mulia, memakaikan kepada mereka orang yang telanjang dengan berbagai perkara yang di situ membuat mereka tersanjung atau kemuliaan. Wa tabni lil fata dzikra masyidan, dan juga barakallahu fikum menetapkan bagi pemuda pujaan yang setinggi-tingginya, seorang anak muda. Anak muda itu kalau belum belajar mungkin tidak akan mendapatkan sebuah pujian. Makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan, ta'allum falaysa al-mar'u yuladu aliman. Atau ta'allam, belajarlah kalian. Belajarlah kamu. Falaysa al-mar'u yuladu aliman. Mulailah belajar karena orang itu tidak lahir dalam kondisi pintar. Ya. Kamu belajar. Karena orang itu tidak mungkin lahir tiba-tiba dia pintar. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu.
tidaklah orang yang punya ilmu sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Juga dikatakan, wa inna saghiral qaumi in kana aliman. Seandainya orang yang kecil di situ orang yang tidak dianggap, orang yang rendahan, orang yang tidak punya, saghiral qaum in kana aliman, kalau dia berilmu, dikatakan kabiran, dia akan menjadi orang yang besar, orang yang mulia. Ruddat ilaihil masailu, idza ruddat ilaihil masailu. Kapan? Kalau berbagai macam problem dikembalikan kepada dia. Iya. Kalau berbagai macam urusan dikembalikan kepada orang tadi, dia akan menjadi orang yang terhormat dan menjadi orang yang besar. Kita kembali kepada syair tadi, wa tabni lil fata dzikran masyidan, dan akan menjadi sebuah penetapan bagi pemuda pujaan-pujaan yang setinggi-tingginya. Wa tahyi rasmahu tulal baqai, akan menghidupkan di situ jalannya, ya, potret kehidupan dia, ya, akan menghidupkan, melestarikannya. Hidup itu kan berarti ada unsur kelestarian, ya, tahu ya, kehidupan. Makanya dikatakan bahwa walakum fil qisasi hayatun, ya. Dalam kisah itu ada apa? Keberlangsungan kehidupan. Maka di sini beliau katakan wa tahyi rasmahu tulal baqai, dan akan melanggengkan, melestarikan apa? Rasmahu. Rasm itu kan gambar, tapi yang maksudnya profil dia, ya. Profil dia, potret hidup dia selama-lamanya. Apa berarti? Bagus, kan begitu, ya. Qala riyadu bil ma'arifi qad tabahat. Riyadu bil ma'arifi qad tabahat. Taman-taman pengetahuan yang ditinggikan, itu yang di situ mendatangkan kepada perkara yang melebihi yang lainnya. Riyadu bil ma'arifi qad tabahat wa faqa jamaluha jidat tibai, dan keindahannya melebihi barakallahu fikum rusa yang terbaik. Al-tiba itu rusa yang terbaik. Jadi keindahan orang yang berilmu dalam taman ilmu tadi, dia melebihi keindahannya ketimbang ada di situ dikatakan apa? Rusa yang paling bagus. Karena juga termasuk dalam syair yang menjadi sebuah kalimat untuk mengungkapkan keindahan itu juga rusa, ya. Rusa itu juga termasuk hewan yang dibanggakan. Kalau dalam hadis kan apa? Onta merah, ya. Tapi dalam syair-syair itu biasanya dengan seperti rusa, ya. Baik. Idza mahallaha al-usyaqu yauman. Demikian pula taman-taman pengetahuan yang ditinggikan, keindahannya tadi dikatakan melebihi rusa yang dikatakan terbaik. Jika suatu perkara kepada para pencinta, ya, idza mahallal usyaqu yauman, jika suatu hari para pencinta itu datang kepadanya, para usyaq, yaitu orang-orang yang pencinta ilmu. Para pencinta ilmu kemudian mendatanginya pada suatu hari, dikatakan qala idza mahallaha al-usyaqu yauman tawalla anhum ishqun nisa'i. Jadi kalau para pencinta ilmu itu sudah menggandrungi majelis ilmu, mungkin gambaran kasarannya, ya. Jadi kalau para usyak, orang-orang yang rindu kepada ilmu, itu sudah mendatangi majelis-majelis ilmu, dikatakan idza mahallahal usyaqu yauman tawalla anhum ishqun nisa'i. Maka kecintaan terhadap wanita pun mereka berpaling darinya. Artinya lupa sampai nikah, paham? Ya. Lupa nikah. Seperti yang dicontohkan siapa kemarin? Abdurrahman bin Qasim punya istri lagi ngandung, hamil. Ditawari, kamu saya cerai atau kamu nunggu saya? Si istri memilih, saya tunggu kamu.
Berapa tahun berangkatnya ke Madinah? 20 tahun. Nah, puasa 20 tahun. Siap nggak? Puasa 20 tahun kan begitu ya? Iya. Rata-rata dulu ya, biasa yang dulu pernah ke Yaman, yang sudah pada nikah itu baru 4 bulan udah mikir, pusing. Pusingnya apa? Ya pusing di rumah kan begitu ya. Baik. Nah, banyak para ulama yang uzzab, para ulama yang membujang itu banyak. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, baik Bukhari. Baik. Mereka tadi dikatakan idza mahallahal usyaqu yauman tawalla anhum ishqun nisa. Jadi dia sudah tidak lagi ngobrol masalah keindahan-keindahan perempuan. Apa ya? Keindahan ilmu, dia sudah mulai tertarik dengan apa? Indahnya taman-taman ilmu. Paham? Baik. Qala waqad kanu qadiman fi quyudin. Mulai kembali lagi dulu mereka itu berada dalam belenggu, yaitu ikatan. Yadhillu likfakiha syusudzahai. Kemudian dikatakan bahkan di masa dulunya mereka dalam kondisi terbelenggu yang tentunya merendahkan akalnya, merendahkan hal yang di situ barakallahu fikum keberadaannya, sehingga dikatakan yadillu li fakiha syusu adzahai. Kemudian yang dengannya akalnya menjadi apa? Cemerlang. Tahallat bisyuyukh idza tabaddau. Tahallat bisyuyukh idza tabaddau. Kemudian penampilan syekh ketika muncul taman-taman tadi menerbitkan, taman-taman tadi apa? Membuahkan ya, melahirkan para masyayikh. Idza tabaddau anarul qauna min syarafidh diyai, yang menyinari alam semesta dunia ya. Jadi kalau ulama-ulama yang tadi belajar ya, taman-taman tadi bermunculan para masyayikh, kemudian mereka muncul, mereka mengajar, menyinari dunia, kan begitu ya, menyinari dunia min syarafi adhiyai, dengan sinar yang paling mulia atau yang paling cemerlang. Syuyukhun bil ma'arif qad taghadzaw. Syuyukhu bil ma'arif qad taghadzaw. Demikian pula barakallahu fikum para ulama, para masyayikh yang mereka menjadi orang-orang yang paham dan tahu, telah menjadi wasitul hilmu fi majra ad-dimai. Mereka telah menjadi perantara, mereka telah menjadi wasit perantara, yaitu kelembutan. Al-hilm bisa kelembutan, atau di situ Allah alam mimpi yang dimimpikan oleh seorang talibul ilmi fi majri ad-dimai atau fi majra ad-dimai, dalam aliran darah seorang. Lahum fil ilmi saulatun wa sabakun. Mereka dalam masalah ilmu itu punya saulat. Saulat itu kekuasaan. Dalam masalah ilmu, dengan ilmu mereka itu punya kekuasaan, wasabakun, dan mereka orang-orang yang telah mendahului mereka dalam masalah ilmu itu punya kekuasaan dan juga punya keunggulan. Wa fil af'ali jiddu fi khafai. Adapun dalam perbuatan, ini penggambaran kepada orang-orang tadi yang cinta kepada taman-taman ilmu. Dalam ilmu mereka menguasai, menjadi orang-orang yang berkuasa. Demikian pula dalam ilmu mereka terdepan, ya, paham ya? Dalam ilmu mereka dalam kondisi menguasai, dalam ilmu pula mereka terdepan. Wa fil af'ali, dalam perbuatan, prakteknya ya ibadah, akhlak dan yang lainnya, jiddu fi khafai. Mereka dalam kondisi berusaha untuk apa? Menyembunyikannya. Mereka bukan orang-orang yang mengatakan saya, tetapi mereka barakallahu fikum menyembunyikan dalam perihal kalau urusannya dengan amalan. Baik. Wa fiha talibuna idza ghasyauha. Di dalam taman-taman tadi ada para penuntut ilmu ketika mereka mengelilinginya, atharu al-miska min husni al-bahai. Bahkan ilmu yang mereka pelajari tadi lebih harum
ketimbang misik. Ketimbang apa? Misik. Misik itu kan suatu apa ya? Salah satu apa? Minyak wangi yang paling harum. Min husnil bahai, indahnya daripada kecantikan ataupun keindahan yang mereka miliki. Tarahum nahwaha yas'auna jahdan. Kamu perhatikan yang ke arahnya, yaitu ke arah kebun ilmu tadi. Tarahum, kamu perhatikan, kamu lihat. Nahwaha yas'auna jahdan. Kepada taman-taman ilmu mereka bersegera dan bersungguh-sungguh padanya. Raja'al manni wa akhdil fidai. Dalam rangka mereka mengharap adanya yaitu belas kasihan, anugerah. Dan juga mengharapkan adanya di situ diperhatikannya masalah tebusan. Ya. Demikian wallahu alam, bahwa saya ingin menggambarkan bagaimana orang yang cinta kepada ilmu itu berada pada taman-taman surga, kemudian mereka menjadi orang-orang yang alim, mereka orang-orang yang terdepan, tapi pas saat giliran mereka beramal, mereka menyembunyikan. Ya, bukan orang yang membanggakan dengan apa yang mereka lakukan. Baik, menunjukkan kepada bahwa perihal dalam bab ini, orang-orang yang berilmu itu bukan orang-orang yang membanggakan diri. Baik, di antaranya poin yang di situ disebutkan. Demikian wallahu alam yang bisa kita bacakan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.